wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Saina dari kelas 63 1D07 dengan NIM 63230747. Baiklah, saya di sini akan menjawab 6 pertanyaan dari pertemuan ketiga. Yang pertama, sebutkan hakikat dan tujuan dari suatu negara. Tujuan dari suatu negara secara umum, tujuan utama dari suatu negara adalah: yang pertama, perlindungan dan keamanan. Negara bertanggung jawab untuk melindungi penduduknya dari ancaman internal dan eksternal. Yang kedua, kesejahteraan sosial. Negara seringkali bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, perawatan, kesehatan, perumahan, dan jaminan sosial. Yang kedua, sebutkan konsep dasar negara Pancasila. 1. Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menyatakan kepercayaan kepada satu Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila menganjurkan perlakuan yang adil, keadilan, dan martabat manusia. Prinsip ini menekankan pentingnya hak asasi manusia, keadilan sosial, dan penghapusan kemiskinan serta diskriminasi. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Pancasila mempromosikan persatuan dan kesatuan nasional Indonesia. Yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menekankan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berdasarkan musyawarah dan mewakili kepentingan rakyat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila mengadvokasikan pembangunan yang berkeadilan, distribusi yang adil dari sumber daya, dan perlindungan sosial bagi warga negara. Soal nomor 3, sebutkan apa saja pendekatan dari Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, pendekatan filsafat. Pancasila adalah dasar negara yang memiliki aspek filosofis. Ini mencerminkan pandangan hidup dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Pendekatan politik. Pancasila menekankan pentingnya pemerintahan yang berdasarkan demokrasi dan musyawarah. 3. Pendekatan sosial. Pancasila mengandung unsur-unsur sosial yang mencerminkan keadilan sosial, distribusi yang adil dari sumber daya. Yang keempat, pendekatan budaya. Pancasila menghormati dan mempromosikan keberagaman budaya, agama, dan etnis di Indonesia. Soal keempat, uraikan hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, menguraikan nilai-nilai Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menguraikan nilai-nilai dasar Pancasila yang melandasi Konstitusi Indonesia. Yang kedua, dasar filosofis. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai dasar filosofis dan etis bagi Konstitusi Indonesia. Yang ketiga, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Soal kelima, apa saja pencemaran Pancasila dalam Undang-Undang 1945? Pasal 29. Pasal ini menegaskan hak warga negara untuk memiliki keyakinan dan ibadah agama yang mereka pilih sesuai dengan Pancasila dan undang-undang. Pasal 31. Pasal ini menyatakan bahwa warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan nilai-nilai agama, moral, dan Pancasila. Pasal 32. Pasal ini menegaskan hak warga negara untuk mengembangkan potensi diri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Soal nomor 6. Sebutkan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Soal pertama, pemerintahan demokratis. Pancasila menegaskan prinsip demokrasi yang tercermin dalam sistem pemerintahan Indonesia. Soal kedua, hak asasi manusia. Pancasila mengakui hak asasi manusia dan prinsip-prinsipnya tercermin dalam undang-undang dan kebijakan negara serta dalam upaya perlindungan dan kemajuan hak asasi manusia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.